Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Afdila Nisa selaku pembimbing kelompok presentasi kami, dan kepada teman-teman mahasiswa semua yang sekalian. Anggota kelompok kami diantaranya Saudari Friska Trilia Nabila dengan NIM 3420035, saya sendiri Tiara Nur Azizah dengan NIM 3420061, dan Saudari Angela dengan NIM 3420062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ayat tentang kewirausahaan. Langsung saja, pertama-tama yaitu pengertian tentang kewirausahaan. Kewirausahaan atau kewirausahaan entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha adalah perbuatan untuk mencapai sesuatu. Secara harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Namun, para ahli memiliki pengertian berbeda-beda tentang wirausaha. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Pertama, Richard Cantillon tahun 1775 misalnya mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha investasi dengan keuntungan yang didapat di masa depan. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang menghadapi risiko atau ketidakpastian. Berbeda dengan para ahli lainnya, menurut Penrose, wirausahaan merupakan seseorang yang didorong oleh keserbagunaan, ambisi, kecerdasan, dan kemampuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan menggunakan informasi untuk mengolah sumber daya dan produk atau jasa. Sedangkan menurut Harvey Leibenstein, kewirausahaan sebagai usaha pengisi jurang di saat pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah disiplin ilmu dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan atau wiraswasta. Sikap mental wiraswasta dapat dibagi menjadi komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen kognitif. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wal syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya, dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, Quran Surah Al-Qasas, Surah ke-28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Yang ketiga, surat An-Najm ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutafiqata ahwa. Artinya, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Berikut kandungan ayat tentang kewirausahaan. Yang pertama, Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menyuarakan kepada kaum muslimin supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal saleh sebanyak-banyaknya. Selain itu, dianjurkan pula untuk tidak merasa cukup karena telah melakukan taubat, zakat, sedekah, dan salat semata-mata. Akan tetapi juga harus mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Yang kedua, Quran Surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 77. Dalam pandangan Islam, hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat ada tempat menuai. Segala sesuatu yang kita tanam selama ini di dunia akan kita peroleh buahnya di akhirat kelak. Islam pada hakikatnya tidak mengenal amal dunia dan akhirat. Pentingnya mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan keadaan dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, Quran Surah An-Najm, surah ke-53, ayat ke-39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda kepada mereka yang mau berikhtiar sesuai keahliannya, dan amal saleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan surga. Tafsiran ayat yang pertama, surah At-Taubah ayat 105. Menurut tafsir Al-Misbah Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini berisikan perintah untuk beramal soleh. Walaupun taubat telah diperboleh, tetapi waktu yang telah diisi dengan kedurhakaan tidak mungkin kembali lagi. Quraisy Shihab telah lebih lanjut dalam tafsir Al-Misbah juga menjelaskan para tatab'i berpendapat bahwa seseorang akan mengetahui hakikat amal mereka kelak di hari kemudian. Seseorang yang menjadi saksi adalah kaum mukminin, yang menjadi syuhada saksi-saksi amal. Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk mengawasi diri dan mengawasi amal-amal mereka, serta senantiasa untuk mengingat bahwa setiap amal yang baik dan buruk tidak dapat disembunyikan. Tafsiran ayat surat Al-Qasas ayat 77. Dan mohonlah kepada Allah pahala di kehidupan akhirat terkait harta yang telah diberikan Allah kepadamu dengan cara menginfakkannya pada jalan-jalan kebaikan. Dan janganlah kamu lupa bagian dari makan, minum, pakaian, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya, tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Dan perbaikilah hubungan dengan Rabb-mu dan dengan hamba-hambanya, bagaimana Rabb-mu yang Maha Suci berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan, justru Dia murka. Selanjutnya tafsir surah An-Najm ayat 39. Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini bahwa seseorang tidak memperbolehkan pahala kecuali dari apa yang diusahakannya sendiri. Sedangkan untuk doa dan sedekah yang pahalanya dihadiahkan buat mayit, Ibnu Katsir menjelaskan hal itu sampai sebagaimana disepakati oleh para ulama, sebab ada nas yang menyatakan
Namun, menurut pendapat yang mutamat dari 4 mazhab, pahala membacaan Al-Quran bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia, sebagaimana sampainya doa dan pahala sedekah, karena itu merupakan hibah, dan doa Al-Quran yang mengandung banyak rahmat ketika membacanya. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian, nanti akan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.